Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Apapun keadaan kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Di pagi hari ini sama-sama kita mau datang kembali beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kita ada, kita percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan Yesus. Mengawali ibadah kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari yang Tuhan berikan untuk kami kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, namun kami percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang melayakkan setiap kami sampai hari ini. Segenap hati, segenap jiwa, kami mau datang kembali menyembah dan memuji-Mu Tuhan di dalam hadirat Tuhan Yesus. Maka layakkan setiap kami untuk kembali datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Berkati siapapun setiap kami yang beribadah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Maka apapun pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Selalu kami mengucap berkat bagi gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji, melayani setiap kami pada pagi hari ini penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, hikmat marifat Tuhan curahkan bagi gembala sedang kami, sehingga melalui pelayanan gembala sedang kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama Tiberias kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan pengharapan kami hanya dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu,
bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan kami, yang menjadi sumber kekuatan kami di dalam setiap rintangan, pergumulan, setiap permasalahan yang boleh kami hadapi. Sebab kami percaya berserah penuh kepadamu Tuhan. Selalu ada jawaban doa, selalu ada kekuatan, mujizat yang Tuhan nyatakan. Inilah yang kami renungkan Tuhan Yesus. Buat setiap rancangan-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap rencana-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami mau selalu berserah di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hati bersama-sama nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biar nyanyian Tuhan, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu.
Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias kita katakan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh lihat kiri kanan depan belakang, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kita bersorak-sorai pagi hari ini, saudara. Haleluya. Bawa hati membuat Tuhan Yesus. Dengan hati yang bergembira bersama-sama umat Allah kali ini. Jadi anak-anak Tuhan. Angkat suara mengatakan ku tak pandang dari gereja mana. Ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. tak pandang dari suku mana. Asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. lambaikan tanganmu bersama-sama pagi hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga, cinta keluarga. Terpujilah Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah, pagi yang diberkati bersama-sama. Katakan Ku tak pandang dari suku mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. boleh lihat kiri kananmu sambil katakan saudara. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Kembali lambaikan tanganmu bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Segala yang terjadi karena kebaikan Tuhan sampai kapanpun, amin saudara. Mari tetap percaya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Haleluya. Kami bersorak-sorai Tuhan, karena kami tahu Tuhan telah sediakan yang terbaik buat setiap kita. Katakan sama-sama saudara. Dalam Yesus, haleluya. Cinta keluarga lah, 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 cinta keluarga lah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita boleh mengucap syukur, kita boleh memuji Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dan sama-sama, terlebih dahulu kita akan sama-sama saksikan video highlight dari Khotbah Gembala Sidang. Selamat menyaksikan.
Pendidikan dan pembelajaran diri kita adalah proses seumur hidup, yang mana perjalanan iman Kristen bukan studi yang pendek. Ada proses pendewasaan yang pasti yang harus kita lakukan, yaitu selalu belajar dan mengembangkan diri. Melatih diri dalam strategi dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita jangan cepat puas, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Kapasitas belajar adalah karunia, tetapi kemampuan belajar adalah keahlian. Jangan pernah berhenti bertumbuh dan jangan pernah berhenti belajar dan belajar. Tuhan memberi kita talenta dan kemampuan untuk terus meningkat, mengembangkan kapasitas sehingga mencapai tahapan-tahapan di luar yang kita anggap sebagai batas kemampuan kita. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Ada 7 sifat yang harus kita miliki dan kita perhatikan. Kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, kesalehan, ketaatan, kasih sayang sesama atau keluarga, dan cinta kepada Tuhan Yesus. Inilah area yang harus kita kembangkan setiap hari. Kemudian kita melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus baik dalam hal fisik maupun spiritual. Baik, puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saat ini saudara, pagi hari ini saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan terlebih dahulu, yaitu suara gembala. Buat setiap kita dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Tim Mariaji, dengan tema yaitu apa yang harus ada di dalam kita untuk menyikapi situasi yang tidak pasti. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Topik kedua, yang harus ada di dalam kita untuk menyikapi situasi yang tidak pasti. Yang pertama, kita memiliki dan hidup dalam kasih Allah dengan melakukan firman-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 hingga 17, dan juga di ayat 19 hingga 20, dan juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Di tengah-tengah banyaknya masalah, kesulitan dan juga tantangan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Kasih bukan hanya berupa perasaan, tetapi juga tindakan yang nyata. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Kasih tidak menuntut, tetapi memberi dengan tulus. Yang kedua, raih kuasa Tuhan untuk melakukan kebenaran. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan juga dalam Yohanes 14 ayat 26. Di tengah banyaknya masalah, kesulitan dan juga tantangan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kuasa Allah. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Kuasa untuk bersaksi, kuasa yang dapat menguatkan atau menghibur, kuasa untuk melakukan kebenaran, juga kuasa untuk mengalahkan setan dan kuasa gelap. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yang ketiga, miliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dan juga di ayat 30 hingga 31, dan di dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Di tengah ketidakpastian dan kesulitan yang dihadapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki pengharapan yang besar dan pasti. Kita diberi damai sejahtera agar tetap berharap Tuhan Yesus telah melakukan segalanya untuk kita, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pengharapan adalah satu hal yang kuat bagi kehidupan. Yang keempat, memiliki ketabahan yang besar karena percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga 7. Tabah artinya adalah tetap dan kuat hati menghadapi bahaya, kekuatan menghadapi ujian dan kesulitan. Kita memang tidak bisa melihat masa depan,
apa yang akan terjadi di depan kita masih misteri. Dunia sekarang ini memberikan kita ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan kita bahwa kita harus tabah dalam kehidupan. Karena hidup kita bukan karena melihat, namun karena percaya kepada Tuhan Yesus. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ucapkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih dulu tepuk tangan yang terbaik buat pesan Tuhan yang sungguh indah memberkati setiap kita, buat setiap jemaat Tiberias di pagi hari ini. Dan sama-sama saudara, sama dengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa tak ada pun satu hari yang lalu dengan sia-sia. Kami terus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mencintai kami, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang telah berkorban bagi setiap kami. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami sembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini kami datang Tuhan, telah memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik. Dan saat yang terbaik ini kami mau siapkan hati kami untuk boleh diserahkan, untuk boleh dibentuk, diajar, untuk boleh Tuhan urapi agar kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Kami berdoa biar firman yang sebentar kami dengar akan mengubahkan setiap kami. Dan kami berdoa juga setiap kami yang mendengar firman Tuhan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, ubahkan kami Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami datang. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama, boleh bangkit beri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Katakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
syukur Tuhan, kami ada di minggu terakhir di bulan Oktober. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dan minggu depan kami sudah masuk di bulan yang baru. Dan tinggal beberapa bulan lagi kami akan tinggalkan 2025 Tuhan. Kami percaya tetap penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Mujizat Tuhan sempurna atas hidup kami. Berkati Tuhan Yesus agar setiap kami yang datang di tempat ini, kami cari yang punya kerajaan surga dan kebenarannya semua ditambahkan. Maka semua jemaat-Mu yang hadir beri sukacita, beri damai sejahtera dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Urapi lidah bibir hamba kesampaikan firman-Mu, biar saya firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan menguatkan, memulihkan dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu. Ada shalom? Ada shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa Bapak Ibu semua sehat, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang tersambung di dalam live streaming. Shalom, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah jejak penyertaan Tuhan di setiap zaman. Sekali lagi tema hari ini adalah jejak penyertaan Tuhan di setiap zaman. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 ya, di mana kita lihat Stefanus tetap teguh di tengah tuduhan. Hari ini kita akan melanjutkan Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 10. Nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah, Kisah Para Rasul 7 itu ayat 1 sampai 60. Ya, tapi saya bagi saudara ya, di dalam khotbah saya bagi menjadi 6 minggu ya, di dalam khotbah saya di cabang-cabang yang lain saudara ya. Jadi sudah mulai ya masuk bagian yang kedua ya. Jadi hari ini saudara kita akan lihat dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 10 ya. Jejak penyertaan Tuhan di setiap zaman. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, buka Alkitab atau dari aplikasi handphone saudara, ya, di situ ada judul perikopnya apa? Apa? Pembelaan, betul, ya. Hari ini kita akan belajar melihat saudara, ya, apa yang dikatakan Stefanus, pembelaan seperti apa? Karena minggu lalu kita belajar, Stefanus dituduh, Stefanus apa? Ya, banyak yang memberikan saksi palsu, ya, banyak orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang menjatuhkan dia, saudara. Tetapi responnya dia tetap tenang. Tidak membalas, ya. Responnya Stefanus apa? Penuh hikmat, ya. Dia berbicara dengan apa? Hikmat dari Roh Kudus. Nggak dikit-dikit emosi, nggak dikit-dikit. Hari-hari ini banyak orang-orang saudara, mohon maaf ya, nggak sedikit anak Tuhan yang arogan. Saya mau tanya, betul apa betul? Mohon maaf saya Bapak Ibu ya, kalau engkau ngaku anak Tuhan, ya mohon maaf ya, pakai atribut kalungmu salib lah, segala macam. Tapi kalau engkau di luar sana engkau arogan, mohon maaf ya, kita nggak jadi berkat Bapak Ibu. Saya selalu bilang, anak Tuhan Bapak Ibu di gereja sama di luar gereja harus sama. Bilang sama saya harus sama. Jangan kau di sini mulutmu sampai monyong-monyong, haleluya, haleluya, haleluya. Di luar kau halilintar. Orang juga kaget ngelihat saudara, wih perkataannya kayak halilintar nih. Kayak geledek, pedes. Ya. Hari ini banyak begitu saudara. Jadi mau bersandiwara, di gereja dia baik. Saudara tuh harus di sini sama di luar itu harus apa? Sama. Nggak ada amin? Oh, aminnya telat ya, nggak apa-apa saudara. Ya diam ya. Saya mau bilang, kita ini anak Tuhan, kita yang dilihat apa sih? Kasih Bapak Ibu. Betul apa betul? Percuma kalau kita anak Tuhan, orang Kristen kalau nggak ada kasihnya, arogan, ngomong kasar, maki-maki orang, bentak-bentak orang, cari-cari kesalahan orang. Halo? Halo? Apa Tuhan seperti itu? Tuhan nggak begitu Bapak Ibu. Tuhan nggak ada bentak-bentak, ya. Memang dia marah-marah Bapak Ibu Tuhan dalam Alkitab. Dia tegas, ya. Untuk apa? Mendisiplinkan muridnya. Waktu dia terbalikin tuh meja-meja di depan apa? Di depan bait iya Tuhan marah karena Tuhan nggak suka dipermainkan. Makanya hari ini ayo biar kita belajar dari Kisah Para Rasul, dari jemaat mula-mula saudara. Karena gereja Tiberias juga perintah Tuhan. Pariaji, dirikan, kembalikan gereja, ya, dirikan gereja yang penuh kuasa, ya, kembalikan kuasa seperti zaman Kisah
para rasul. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua, nanti ayat yang 10 terakhir kita baca bersama-sama ya. Yang sudah di sana katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat 1. Kata imam besar, benarkah demikian? Ayat 2. Ayat yang ketiga, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 5, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Ayat yang ketujuh, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Ayat yang ke-9, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ayat 10 sama-sama. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas dan atas seluruh, katakan amin. Apa yang Bapak Ibu barusan baca yang ditangkap apa? Saya biasa mengajak jemaat untuk berpikir Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu baca nggak asal baca, tapi Bapak Ibu minimal ngerti. Itu jemaat yang cerdas, katakan amin. Jadi Bapak Ibu datang ke sini bukan rutinitas, saya nggak setuju itu. Kalau dibilang rutinitas, Bapak Ibu ya orang-orang yang datang cari Tuhan, Bapak Ibu belajar firman, ngerti firman, pinter firman, engkau nggak dikalahkan oleh tipu muslihat iblis. Senjata saudara adalah firman Tuhan. Jadi bukan ikut-ikutan Bapak Ibu datang ke gereja, katakan amin dulu. Bukannya ngisi waktu luang juga, bukan sesempatnya. Saya nggak setuju dengan statement itu. Karena ke gereja cari Tuhan adalah prioritas. Yang setuju katakan amin. Iya dong. Kalau misalkan Bapak Ibu butuh pertolongan Tuhan, doa, butuh berkat, itu Tuhan bilang sesempatnya saya aja deh nanti, saya tolong saudara. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Yang lagi butuh cari kerja, doa pagi siang malam, Tuhan tolong minta kerjaan supaya aku diangkat naik. Itu Tuhan jawab, nanti ya, tunggu aku sempet aja. Oke dong? Hah? Kalau cari Tuhannya sesempatnya aja, gimana? Oke gak? Senyumnya kayaknya, senyum mencurigakan nih, kayaknya berat banget nih. Gimana Bapak Ibu? Oke gak? Hah? Jawabnya berat banget Bapak Ibu, tinggal bilang tidak Pak, gitu ya kan. 1, 2, 3. Kan mantap, tegas ya. Makanya saudara harus apa? Ya, belajar firman sungguh-sungguh. Mungkin kaget dengar khotbah saya begini kan. Ya, emang saya begini saudara. Ya, saya ngajar untuk apa? Bapak Ibu ya, belajar firman, ngerti firman supaya apa? Saudara enggak dikalahkan oleh tipu muslihat iblis. Kalau orang tua zaman dulu pasti ngomongnya bagaimana saudara? Ya, papa mama banting tulang, kerja keras, capek-capek, nggak apa-apa, yang penting kamu orang, dia ngomong sama anak-anaknya, kamu orang, udah gede jadi orang. Selalu ngomong begitu. Biar kamu udah gede jadi orang, nggak dibodoh-bodohin orang. Makanya ada yang kuliahin, sekolahin sampai S1, S2, S3, anak-anak saudara supaya apa? Pinter. Betul apa betul? Nggak dibodohin sama Nah saudara belajar firman Tuhan supaya nggak dibodoh-bodohin sama iblis. Tuh yang betul ngerti tuh. Yang diem bengong aja. Apa ini Pak khotbah keras sekali ya Pak, ya masih pagi Pak. Belum sarapan pula. Makanya kalau mau dengar khotbah saya sarapan dulu minimal. Biar nggak asam lambungmu naik saudara. Iya, bisa kaget saudara. Ya, saya mau bilang saudara, supaya apa? Kita hari ini pintar bertumbuh. Coba saya tanya lagi sekali lagi sama Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tangkap tadi? Ayat 1 sampai 10. Ayo apa Pak? Janji Tuhan, oke, ada lagi? Allah menampakkan diri, apa lagi? Tuhan, apa? Tuhan bela, oke, ada lagi? Nah gini kan enak, mesti dipancing dulu. Ya, ayo apa lagi? Bapak Ibu?
2 hari. Kemana 2 hari? Jalan-jalan. Apa Pak, gak kedengeran? Maaf. Apa? Apa hari? Apa? Apa hari tadi? Tolong dibantu. Yang dengar tadi. Apa Pak? Di luar? Oh, keluar dari negeri orang Kasdim. Oh Pak, mohon maaf Pak. Kuping saya emang kalau pagi-pagi nih Pak ya. Butuh asupan gizi Pak ya. Ada lagi? Tuhan hadir, oke. Iya Pak, apa? Pembelaan Tuhan, oke. Ada lagi? Kan gini enak. Jadi kelihatan apa? Saudara cerdas. Jawab aja, ayo apa? Jangan dibilang pelengah-pelengok, diem. Ntar udah gitu salah siapa? Pendeta yang salah. Ayo coba, apa lagi? Apa? Huru hara? Huru hara, apa? Kan ngelatih pendengaran juga kalau kayak begini. Ayo apa? Kasih karunia Tuhan, oke, mantap. Apa lagi? Apa Pak? Hikmat juga, oke, gak apa-apa Pak sekalian. Ayo, apa lagi? Allah menyertai Yusuf, mantap. Ayo, apa lagi? Ayo, enak diskusi kayak begini kan. Gak ada yang rebah, begini kan, miring, masuk dalam hadirat Tuhan. Gak ada, di sini kan saudara dipantau terus semua nih, mana yang miring-miringnya. Semua ayo jawab. Ayo, apa lagi Bapak Ibu? Supaya gak kaku juga, daripada kesemutan kan, tangan kesemutan. Ya, ayo. Apa lagi? Apa Pak? Janji Tuhan kepada Abraham, oke. Ada lagi? Penyertaan Tuhan dalam segala masalah dan akhirnya menuju kemenangan dan Tuhan dipermuliakan. Wih mantap, panjang sekali, tapi gak apa-apa, bagus ya. Ya hampir satu kalimat. Ayo, ada lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Ayat 1 sampai 10 tadi yang Bapak Ibu baca. Apa udah cukup? Apa ada yang masih mau jawab? Ada lagi Pak? Ya, tadi siapa Pak? Mengarahkan ke tanah perjanjian. Oke, ada lagi? Ini bukan masalah benar atau salahnya. Yang penting Bapak Ibu berpikir, apa sih yang saya tangkap? Sampaikan. Apa? Tuhan setia menepati janji. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu bisa jadi bahan khotbah yang berikutnya. Tuhan setia menepati janji. Tema khotbah saya hari ini, Tuhan setia menepati janji. Ya, artinya apa saudara? Di setiap musim. Bahkan ini kan Stefanus mau menjelaskan pembelaannya dia. Dia bukan mau menjelaskan tentang dirinya dia saudara. Tetapi yang hebat, Stefanus menjelaskan tentang sejarah Israel. Ini yang luar biasa. Bahwa apa? Bukti penyertaan Tuhan dari zaman ke zaman. Dari mulai Abraham sampai Yusuf. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Sama hari ini juga Bapak Ibu dalam kondisi apapun, dalam masalah, kesulitan, ingat jejak penyertaan Tuhan di setiap zaman. Kalau di waktu yang lalu Tuhan tolong saya, maka di waktu sekarang sampai seterusnya Tuhan yang sama, Tuhan yang akan menolong saya. Coba kita buka slide selanjutnya. Dalam Kisah Para Rasul 7, Stefanus berdiri di hadapan Mahkamah Agama, memberikan pembelaan yang luar biasa. Kenapa saya bilang memberikan pembelaan yang luar biasa? Karena dia nggak membela dirinya dia loh, perhatikan. Kalau orang kan hari-hari ini dikit-dikit difitnah, dikit-dikit dihujat, ya langsung apa? Konferensi pers. Dikit-dikit langsung apa? Bikin pembelaan. Dikit-dikit apa? Halus klarifikasi. Sampai disertifikasi lagi. Tapi lihat Stefanus. Mau dihujat kayak, mau dijatohin kayak Bapak Ibu. Dia nggak membela dia. Tapi malah dia menceritakan tentang apa? Sejarah Israel. Sejarah tentang apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Termasuk apa sih? Termasuk kepada kehidupannya dia. Katakan amin dulu. Jadi hari ini kita nggak perlu kayak cacing kepanasan. Papa Riaji selalu bilang sama saya, ya Sandy, selama you benar, Tuhan yang bela. Itu perkataannya ada di telinga saya, saudara. Sampai hari ini, saya ingat sekali. Ya selama you benar, Tuhan yang bela. Selama benar ya. Tapi kalau ngaco-ngaco, ya gimana Tuhan mau bela juga Bapak Ibu. Kalau ngaco-ngaco hidupnya. Tapi kalau kita benar, Tuhan yang bela. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan takut sama manusia. Seringkali kita takut menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita, ditakut-takuti oleh manusia. Ditakut-takuti oleh hal-hal yang tidak pasti.
Tapi kalau takut sama Tuhan, kita nggak mau Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita nggak mau. Nanti kalau mohon maaf ya, Tuhan hajar, duar, baru. Oh iya, kan caranya Tuhan seringkali begitu. Tapi kan kita nggak mau sampai begitu dulu. Halo? Kan Tuhan nggak mau. Sampai dihajar dulu, tapi kan gitu. Barang siapa aku kasihi, iya, ku tegur dan cukup ditegur aja. Bilang sama saya, cukup ditegur. Lewat apa? Iya, firman. Jadi kalau dengar firman jangan kesinggung. Tepok pundak kiri kanannya, jangan kesinggung kamu. Tepok-tepok pundak kiri kanannya, ayo bilang, jangan cemberut. Muka udah itu jadi dijutek-jutekin, cemberut. Senyum, bilang senyum. Iya. Ini bukan saya yang ngomong lagi, tapi setiap apa yang keluar perkataan isi hati Tuhan. Ya, jadi jangan kesinggung, jangan benci sama pendetanya. Ini semua apa? Semua pesan Tuhan yang terbaik untuk merubah hidupmu. Kalau kita dewasa rohani seperti itu, saudara. Tapi sampai hari ini masih banyak jemaat-jemaat yang dengar firman Tuhan kesinggung. Oh, ini apaan sih? Mau dengernya yang enak-enak aja. Hidup ini gak mudah Bapak Ibu. Ini udah akhir zaman. Coba saudara lihat di luar, apa keadaan baik-baik saja? Halo? Terus kita mau apa? Mau santai-santai aja? Coba kita lihat saudara, ia tidak berbicara tentang dirinya, melainkan mengingatkan bangsa Israel. Tuh lihat, Stefanus mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja di sepanjang sejarah mereka. Dari zaman Abraham, Ishak, Yakub sampai Yusuf. Stefanus ingin menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan tidak terbatas oleh tempat, waktu dan situasi. Sejak Abraham hingga Yusuf, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dari tanah perjanjian sampai tanah pembuangan, jejak Tuhan tetap nyata. Hari ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan yang sama masih bekerja di hidup kita. Ini yang harus kita ingat. Tuhan yang sama masih bekerja di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang menyertai siapa? Abraham. Betul? Dia Tuhan yang menyertai siapa? Yusuf. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada masalah, tetapi sampai kepada janji Tuhan yang sempurna. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Slide selanjutnya lagi, belajar dari firman Tuhan. Pelajaran penting dari peristiwa ini. Yang pertama, apa pelajaran pentingnya? Tuhan memanggil kita keluar untuk memulai perjalanan iman. Jadi kalau hari ini Tuhan sering manggil saudara untuk saudara keluar dari zona nyaman, direspon. Berapa kali Tuhan manggil saudara, saudara diem aja. Saudara cuek, saudara kesinggung. Seringkali kan Tuhan manggil saudara, keluar dari apa? Zona nyaman, keluar dari apa? Masa lalumu, keluar dari apa? Keterikatan dosamu, keluar dari apa? Kepahitanmu, kebencianmu sama orang. Itu Tuhan sedang manggil saudara. Untuk apa? Pindah kepada zona iman. Katakan amin. Seringkali kita manusia yang gak mau respon. Sama kayak Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tempat tinggalnya Ur Kasdim yang nyaman kepada sebuah tujuan, sebuah tempat yang dia nggak tahu. Betul apa betul? Seringkali Tuhan manggil kita Bapak Ibu, tapi kita nggak respon. Pagi hari Tuhan mau ngobrol sama saudara, siang hari, malam hari Tuhan mau ngobrol sama saudara. Saudara sibuk, terlalu sibuk dengan apa yang saudara bangga-banggakan. Padahal yang kasih kita waktu sehari buat kerja berapa jam? 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam. Itu waktu semua dari adakah 1 jam saja dalam sehari buat Tuhan? Bapak Ibu yang jawab sendiri dalam hati. Mohon maaf saudara, kalau kita tergeletak, terkapar, apa kita bisa beraktivitas? Gak ada artinya lagi. Maka sadari saudara, hari ini bukan karena hebatmu, bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu, bukan karena kesombonganmu, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kesempatan Tuhan. Seringkali manusia harus diingetin Bapak Ibu. Jangan betang-tang, beteng-teng, ngerasa kita hebat. Itu waktu zaman Covid, ada jemaat yang bersaksi saudara. Dia bertahan di rumah sakit, cuman pakai 2 mobil mewahnya dia. Dia punya banyak uang, dia nggak bisa dapat ruangan. Saudara tahu dia minta apa? Perjamuan kudus. Saudara tahu dalam 7 hari dia bertahan pakai tabung oksigen. Dan dia terus ikut perjamuan kudus, ikut live streaming. Karena cuma ada live streaming doang. Saudara tahu yang secara logika, secara medis lewat Bapak Ibu. 7 hari di dalam mobil, di parkiran rumah sakit. Orang kaya saudara. Dan dia cuma bilang Pak Pendeta, uang saya
harta saya punya kenalan dokter, saya punya kenalan ini yang dirutnya rumah sakit, nggak bisa nolong saya. Tapi saya baru tahu masa COVID, masa yang sulit itu, masa yang menakutkan, Tuhan Yesus yang menolong saya dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Diluputkan 2 suami istri di satu mobil yang mewah, 2 anaknya di satu mobil yang mewah, cuman bertahan 7 hari dengan tabung oksigen dan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Kalau kondisi-kondisi gitu mereka baru apa? Baru tahu. Oh iya ya, harta saya nggak ada apa-apanya. Saya punya kenalan Pak, saya punya ini, punya itu. Nggak bisa nolong Pak, semua penuh. Nggak ada yang bisa kasih saya akses sedikit pun nggak ada Pak, penuh. Semua orang berebutan waktu itu yang punya duit. Tapi dia bilang, Tuhan yang bisa nolong. Dia bilang nggak ada arti apa-apa Pak yang saya punya. Kadang manusia harus apa? Sadar diri saudara. Bahwa hari ini kita belajar, coba kita lihat dari yang pertama. Tuhan memanggil kita keluar untuk memulai perjalanan iman. Jadi hari ini, jangan keraskan hatimu. Mungkin Tuhan sedang membawa saudara kepada perjalanan iman. Mungkin hari ini ada proses, ada tantangan, ada kesulitan, ada masa-masa sukar. Tapi ketahuilah Tuhan membawa saudara dan saya kepada pertumbuhan yang lebih baik lagi. Beri tepuk tangan yang dasar. Kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 2-4. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan ayat 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim. Yang keluar siapa? Yang keluar siapa dari Ur Kasdim? Betul, lalu menetap dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam. Keterangannya kita lihat. Ketika Tuhan memanggil Abraham, ia tidak memberi peta atau kepastian arah. Tuhan seringkali memanggil kita tanpa ada petunjuk. Tapi di sini yang kita mau belajar apa? Taat. Bilang sama saya, taat. Kadang kita nego-nego lagi sama Tuhan. Siapa kita Bapak Ibu? Nego-nego sama Tuhan. Tuhan kurang baik apa sama kita? Udah gitu kita yang keras hati lagi. Ke gereja kita yang perlu Tuhan. Halo? Oh pada diem semua nih. Kayak kesinggung apa semuanya. Bagaimana nih Bapak Ibu? Hah? Yang perlu Tuhan siapa? Iya kita kok. Mau dari latar belakang apapun Bapak Ibu, jangan tersinggung. Kita yang perlu Tuhan. Napasmu dicabut aja selesai. Selesai Bapak Ibu. Kalau Tuhan udah bilang check out, check out. Tapi kalau Tuhan bilang belum. Jangan sampai seringkali kita, Pak kok dia baik banget, orang baik cepet banget dipanggil Tuhan, orang jahat kok lama Pak. Pernah dengar kayak begitu? Ya itu, misteri itu. Orang baik cepet Pak, orang jahat lama ya Pak. Bisa gak dibalik aja Tuhan? Orang jahat yang cepet, orang baik yang lama. Kata Tuhan, lu ngatur-ngatur gua. Apa lu mau duluan? Gitu. Ya. Coba kita lihat lagi saudara. Namun Abraham taat dan melangkah. Percaya bahwa setiap langkahnya adalah akan dipimpin Tuhan. Itu aja. Tugas kita taat. Bilang sama saya, tugas saya taat. Kenapa? Kalau kita taat, kita percaya setiap langkah hidup kita yang pimpin Tuhan. Itu. Bukan manusia yang mimpin langkah hidupmu. Jadi hidupmu itu bukan ditentukan manusia. Engkau dipromosin bukan dari manusia. Engkau dipromosin yang punya kuasa bukan dari manusia. Tapi taat sama Tuhan. Ini lucunya kita taat sama manusia. Tapi sama Tuhan enggak. Langgar firman Tuhan. Dengar firman kesinggung. Apa-apaan. Tapi sama manusia kita sampai. Hormat. Iya siap bos. Apaan? Kalau bahasa Belandanya konyol. Iya. Mungkin terlalu pedas nih perkataan firman. Tapi ketahuilah saudara. Agar hari ini kita apa? Tetap ingat di masa sukar. Jejak penyertaan Tuhan di setiap zaman. Itu sempurna. Ya, coba kita lihat lagi. Ya, penyertaan Tuhan dimulai saat kita berani melangkah dalam iman. Hari ini saudara mau gak melangkah? Udah dengar firman Tuhan, ya kan? Mau berlangkah gak? Apa saudara mau diam dalam kekecewaan? Ya, ia tidak selalu
memberitahu semua langkah, tapi ia selalu hadir di setiap langkah. Kadang Tuhan memanggil kita keluar dari kenyamanan, dari kebiasaan lama, dari cara hidup yang lama. Percayalah, jika Tuhan yang memanggil, maka dia juga yang akan menyertai. Bilang, kalau Tuhan yang panggil, maka Tuhan yang akan menyertai. Katakan amin. Kita lihat keterangannya. Iman bukan tentang tahu kemana harus pergi, tapi tahu dengan siapa kita berjalan. Iman adalah berjalan walau belum tahu kemana, asal bersama Tuhan. Asal bersama Tuhan jalan. Bilang sama saya, asal bersama Tuhan jalan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Slide yang kedua, apa pelajaran penting dari peristiwa ini? Yang kedua, Tuhan tetap menyertai di tengah penderitaan. Ini yang kita bisa pelajari. Dari apa? Pembelaan yang Stefanus lakukan di mahkamah agama. Dia menceritakan tentang sejarah Israel dari Abraham hingga Yusuf. Stefanus mau menceritakan kisah Yusuf. Di tengah penderitaan pun Tuhan tetap menyertai. Katakan amin. Kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Perhatikan, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual. Jadi Yusuf itu dijual karena apa Bapak Ibu? Betul, makanya hati-hati dengan orang-orang yang iri hati. Bisa jadi jahatnya, wah luar biasa Bapak Ibu. Makanya jagalah hati kita dengan segala pada karena apa? Dari sinilah terpancar hati. Ya, tiap hari saudara harus apa? Ya, jaga hatimu, murnikan hatimu. Punya hati ini yang tulus saja. Bilang sama saya, tulus. Jangan bulus. Iya, tulus saja. Ya, mau dihargain, gak dihargain, tetap apa? Tulus, bukan bulus. Kenapa? Karena Tuhan kan lihat. Manusia gak mau lihat, gak apa-apa, it's okay. Tuhan lihat. Bilang sama saya, Tuhan lihat. Iya, Tuhan mengetahui kok Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat ya slide selanjutnya lagi. Yusuf dijual, dikhianati, difitnah, di penjara, tapi di setiap situasi pahit itu Tuhan tetap hadir. Lihat saudara, di situasi sulit Yusuf dalam kehidupannya Tuhan tetap hadir. Ini seringkali kita lebih ngarepin manusia yang hadir dalam hidup kita. Aneh, ngaco. Betul apa betul? Kita seringkali ngarepin si anu, si ini yang punya kuasa, yang punya jabatan, pangkat, kedudukan. Untuk apa? Berharap kita diberi belas kasihan. Ya, kalau mau terima belas kasihan hanya dari Tuhan. Cukup dari Tuhan. Pada diam. Halo? Yang setuju boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau engkau minta belas kasihannya dari Tuhan, dia nggak akan mengecewakan saudara. Dijamin, gak akan. Karena semua yang dia lakukan itu seizin dia. Dan semua tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Mau seizin, tidak seizin, Tuhannya tetap baik. Itu, bisa gak kita sampai tahapan seperti itu saudara? Apapun yang terjadi. Sama kayak kemarin saya ke SCBD hari Selasa, hari Rabu saudara. Ya, ada jemaat, Pak kenapa Pak? Kok saya ngadepin masalah, dia ngadepin masalah. Jadi adiknya dia saudara ya pokoknya dijahatin dah dalam masalah kasus hukum gitu saudara. Ya menghadapi ketidakadilan, disalah-salahin, bahkan dimasukin ke dalam penjara saudara. Dan dia udah putus asa. Pak bisa gak, kayak kok kerajaan sorga udah gak ada Pak, gak menjawab saya. Dia udah benar-benar hilang pengharapan. Tapi di saat kondisi seperti itu, di saat manusia berbuat jahat, di saat manusia orang-orang yang tidak memberikan keadilan, mau gak kita tetap percaya sama dia? Dia yang maha adil. Dia yang maha kuasa. Apa kita lebih cari backingan kita nih? Backupan kita, halo, tolong, bantu saya. Silahkan. Kalau selama itu saudara lakukan, Tuhan tahu. Engkau masih mampu. Dia gak akan bekerja. Seringkali Tuhan bekerja saat kita udah gak mampu. Saat kita udah angkat tangan dua-dua, berserah, Tuhan aku udah gak sanggup lagi. Mohon maaf saudara, saya kadang minggu lalu saya ngomong sama istri saya, bisa gak ya orang-orang jahat gini dimusnahin semuanya? Saya ngomong loh, perjalanan dari sini ke CP, saya ngomong sama istri saya di mobil, begitu. Tuhan bisa gak ya kira-kira? Saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Saya hidup saya gak ada drama-drama, gak pura-pura, apa adanya aja. Suka-suka enggak.
Makanya kalau khotbah tentang kebenaran banyak nggak disukainya. Ada yang bilang betul lagi Bu. Jangan kencang-kencang ngomong Bu, nggak enak. Bisik-bisik aja. Ya, saya bilang. Tapi istri saya bilang apa saudara? Kalau Tuhan mustain semua, terus hidup kita diujinya pakai apa? Saya bilang, yaudah kamu yang khotbah, saya jadi jemaat. Istri itu tugasnya gitu, jadi apa? Penolong, memberikan hikmat. Bukan kompor-komporin. Tuhan itu ciptain manusia adil. Kalau suaminya konslet, istrinya nggak mungkin konslet. Suami rapih, istri berantakan. Istri demen rapih, perfeksionis, suami berantakan. Saling menopang, nggak mungkin dua-duanya berantakan. Wah, kayak kapal pecah. Tuhan itu setia. Istri cerewet, suami kalem. Saking kalemnya diem aja, silent. Hening. Tuhan tuh adil Pak. Yang adil itu cuma Tuhan. Katakan amin dulu. Iya, Tuhan tuh adil. Maka hari ini ayo berharaplah sama Tuhan. Taruh hidupmu, pengharapanmu sepenuhnya sama Tuhan. Coba kita lihat lagi. Lihat, di penjara Tuhan bersama Yusuf, di rumah Potifar Tuhan memberkati pekerjaannya, di hadapan Firaun Tuhan memberikan hikmat dan kasih karunia. Banyak kemalangan orang benar. Perhatikan Mazmur 34 ayat 20. Banyak kemalangan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari banyak kemalangan. Jadi orang yang hidup benar itu seringkali banyak apa? Kemalangan, tapi Tuhan melepaskannya dari segalanya. Katakan amin. Saat orang lain menolak kita, Tuhan tetap menyertai kita. Slide selanjutnya. Tuhan tidak selalu menyingkirkan badai, tetapi Ia berjalan bersama kita di tengah badai. Ku kan berdiri di dalam kekuatan sampai kapanpun, karena Yesus di saat badai ku akan terbang, Bapa Kau Raja, ku tenang Kau. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, mari saya undang pemusik, worship leader. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa penting ini? Tuhan menggenapi rencananya pada waktu yang tepat. Bukan waktunya kita. Jadi kalau waktunya belum dijawab, doa kita belum dijawab, mau berapa belasan tahun, puluhan tahun, terus haknya kita komplain apa? Marah-marah, kecewa. Apa haknya kita? Punya hak apa kita marah-marah sama Tuhan? Diambil nafas hidupmu, selesai. Tungguin aja waktunya Tuhan. Halo? Tunggu waktunya tuh. Emang Tuhan itu gak bisa kasih waktu yang tepat? Terus dia ngulur-ngulur waktu? Emang Tuhan gak ngerti? Tuhan lebih ahli Bapak Ibu. Seringkali kita anggap Tuhan itu kayak apa? Mohon maaf ya, Tuhan di bawah kita. Aneh. Ya. Coba Fedri, sini maju ke depan. Ini Fedri jadi Tuhan Yesus. Sini, Tuhan Yesus kok lemes amat nih. Tuhan Yesus. Ya, ini seringkali kita manusia. Tapi seringkali apa? Kita yang sebenarnya yang lebih berkuasa yang mana? Iya iyalah, coba nih, angkat tangannya. Iya dia berkuasa. Tuhan Yesus. Tapi seringkali apa? Kita manusia, Tuhan di belakang kita. Seringkali Tuhan yang kita suruh-suruh jalan di belakang kita. Kita yang ngatur Tuhan. Mestinya apa? Ini Tuhan. Ayo ke sana. Kita yang ngikutin. Kemanapun kayak dia yang punya kuasa, ikutin dia. Doa belum dijawab, ikutin terus, percaya terus, taat terus, setia terus. Jangan lurus-lurus nanti jatuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi seringkali kan begitu. Manusia begitu. Gak heran anak Tuhan sekalipun. Kita yang mau ngatur-ngatur Tuhan. Siapa kita? Tuhan menggenapi rencananya pada waktu yang kalau belum naik gaji, belum dipromosiin, sabar. Gak usah pakai cara-cara yang lain, gak usah. Santai aja. Gak perlu engkau bikin saksi dusta, saksi palsu, nipu-nipu, jatuhin.
Santai aja. Itu mah udah cara lagu lama. Santai aja. Tuhan yang buka gak ada yang bisa tutup. Tuhan yang angkat. Yang lain kebakaran jenggot. Tuhan yang angkat saudara. Musuh-musuhmu kebakaran jenggot. Ih kok dia bisa ya, dia bisa ya, dia bisa khotbah, dia bisa di sini, dia bisa di atas genteng, dia bisa di atas angkasa, dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa terbang di udara. Saya sampai hari ini masih ngerasain saudara. Banyak orang-orang yang begitu. Gak sedikit di mana? Di pelayanan. Kalau saya ditesnya di situ. Saya ngomong apa adanya. Tapi selama saya berjalan bersama Tuhan. Pak Paryaji selalu bilang, ya selama you hidup benar, Tuhan yang bela. Kita buka ayat terakhir. Kisah Para Rasul 7 ayat 10. Dan melepaskannya dari segala penindasan. Serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Keterangan selanjutnya, setiap masa panjang penderitaan, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir. Prosesnya nggak cepat, tapi setiap detiknya berarti. Yusuf akhirnya melihat bahwa semua hal buruk yang menimpanya justru banyak menjadi jalan menuju rencana Tuhan. Lihat, banyak masalah yang menimpa Yusuf, tapi menjadi jalan bagi rencana Tuhan. Mungkin hari ini hidupmu banyak masalah, banyak orang-orang yang jahat. Tapi itu sebagai apa? Jalan menuju kepada rencananya Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah menyerah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas saksi dusta, fitnah dengan saksi dusta lagi. Jangan buang-buang energi. Santai saja. Andalkan Tuhan. Mungkin Tuhan sedang izinkan kita dibawa kepada pintu-pintu yang baru yang Dia sedang mau bukakan buat saudara dan saya. Tetap sabar. Mau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Buat Tuhan Yesus kok. Tepuk tangan aja bimbang, ketakutan. Kira-kira tepuk atau enggak ya? Tepuk atau enggak ya? Tepuk atau enggak ya? Gimana mau dijawab doanya? Coba kita lihat lagi. Begitulah Tuhan bekerja. Yang tampak sebagai kegagalan bisa menjadi jalan kemenangan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk silahkan mereka mereka-rekakan yang jahat. Tapi aku percaya Dia mereka-rekakan yang baik buat aku. Keterangan, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu waktu yang paling tepat. Jadi jangan beranggapan Tuhan sedang terlambat. Tuhan gak jawab doa saya, nanti dulu. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Seringkali kita manusia sering cepat ambil kesimpulan, nanti dulu. Dia apa? Dia sedang menunggu waktu yang paling tepat. Lagi on the way. Mungkin bentar lagi sampai. Tungguin aja. Namanya on the way pasti sampai. Jangan kita tuh jadi gak sabaran. Ya, mau buru-buru. Gak sesuai sama yang ingin kita mau. Marah, arogan. Jangan, stop. Jadilah anak Tuhan. Dimanapun kita berada, kita membawa berkat Tuhan. Kita jadi berkat. Kita membawa damai. Perkataan kita, ingat Pak Paryaji bilang, suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jangan cuma hanya ngomong, tapi dilakukan. Praktek. Ibu Gembala bilang, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Lewat firman Tuhan. Biar engkau suci pikiran, perkataan, perbuatan. Kesimpulan. Kalau kamu menoleh ke belakang dan melihat perjalanan hidupmu, kamu akan sadar setiap langkah yang kamu anggap kebetulan ternyata adalah jejak penyertaan Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Angkat tanganmu dua-dua. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan, di
setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Mari angkat pujian ini, katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Katakan, di titik terendahku, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Angkat tanganmu dua-dua, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap hidupku. Katakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, terduga jalan. Mari angkat tanganmu, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan. Lebih sungguh lagi, katakan, oh, tak terbatas kuasa-Mu. Katakan, tak terduga cara-Mu, terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Hanya Kau yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidup. Angkat tangan kita dua-dua. Tak terbatas, benar, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, di setiap, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas, tak terbatas, tak terduga jalan. Bilang, Kau yang ku percaya, hanya Kau ku percaya di segala. Angkat tangan kita dua-dua. Kita mau katakan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala. Sekali lagi, kami angkat tangan kami dua-dua. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala
prinsip hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman. Biar hari ini kami belajar dari Stefanus. Dia menyampaikan bahwa mengingatkan jejak penyertaan Tuhan di setiap zaman. Hari ini kami diingatkan untuk kami belajar percaya. Kalau Tuhan yang memanggil kami keluar untuk kami memulai perjalanan iman. Dan kami belajar hari ini Tuhan tetap menyertai di tengah penderitaan seperti Yusuf. Dan kali ini kami belajar Tuhan menggenapi rencananya pada waktu yang tepat. Kami belajar dari Abraham dan Yusuf, di mana Stefanus menceritakan sejarah Israel. Jejak penyertaan Tuhan terhadap Abraham dan Yusuf itu sempurna. Maka hari ini kami juga mau percaya, apa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang kami percaya. Dan semua akan indah pada waktunya. Materaikan firman-Mu agar kami semuanya berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Kami akan beri yang terbaik sebagai ucapan syukur kami. Berkati setiap persembahan tangan-tangan yang memberi kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Rumah tangga diberkati, suami, istri, anak-anak, toko, dagangan, bisnis, proyek, tender, karir kami. Sepanjang minggu, bulan, tahun 2025, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita percaya yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus, kau telah mati bagiku untuk hapus dosa. Yesus, sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus, kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darah, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus. Ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun
dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, liver, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi melangkah berada, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, makanlah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mau lihat jejak penyertaan Tuhan di setiap zaman, gak usah repot-repot lihat ada di gereja Tiberias Indonesia. Kalau saudara mau lihat jejak penyertaan Tuhan, benar-benar sempurna ada di gereja ini. Dari awal sampai hari ini. Tuhan manggil kita konsisten Natal Tiberias setiap tahun di GBK. Sudah ke-23 kali. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, gak bisa. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, tidak mungkin. Tapi karena perintah Tuhan untuk mengadakan Natal di GBK dengan puluhan ribu curahan minyak, dengan ribuan domba jantan. Jelas tertulis dalam Mika 5, 6-7 saudara. Itu perintah Tuhan kepada gembala sidang. Artinya apa? Untuk Natal itu kita menyambut juru selamat kelahiran Yesus Kristus. Dengan apa? Kita sama-sama berkumpul untuk apa? Angkat perjamuan kudus. Dan juga apa? Kita diurapi dengan minyak. Karena itu yang menjadi kesukaan Tuhan, kesenangannya Tuhan. Maka sampai hari ini saudara dan saya terus kita melakukan apa? Perjamuan kudus. Bahkan dikatakan oleh gembala sidang, setiap hari ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi bukan seminggu sekali, setiap hari. Kalau seminggu sekali, mohon maaf saudara, ingat Tuhan cuma seminggu sekali berarti. Betul. Kalau seminggu sekali. Tapi kalau setiap hari, saudara ingat Tuhan setiap hari. Kan ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara perlu Tuhan seminggu sekali, setahun sekali, sebulan sekali? Apa setiap hari? Perjamuan kudus lah setiap hari. Ada amin. Supaya kita tiap hari makin kuat saudara. Ya, ini kekuatan kita ada di dalam apa? Perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya ingat saudara tahun lalu ada seorang anak muda. Dia diajak temennya saudara untuk daftar choir Natal. Tapi anak muda ini divonis dokter ada sakit jantung. Ya. Jadi ada penyakit jantung dan harus minum obat. Jadi kalau dia capek dia bisa kolaps. Makanya dia tolak, gak bisa. Tapi temennya ini bilang, kamu kalau ikut choir GBK sakitmu sembuh. Itu ajaib. Makanya ini choir-choir udah jadi misionaris ini Bapak Ibu. Iya jangan anggap remeh, ini choir-choir misionaris. Dipakai Tuhan, katakan amin. Itu nyata, kesaksian nyata loh. Kita waktu interview The Calling itu satu anak muda itu dokter ternyata saudara. Dia dokter juga. Saudara tahu, waktu dia ikut daftar saudara, di hari Sabtu dia ngikut acara Natal GBK. Kalau choir Natal standby jam berapa GBK? Standby-nya jam berapa? Kan acara jam 6, standby jam berapa? 3 hari sebelumnya, enggak kan? Jam berapa? Jam 4, jam 5. Oke, selesai jam berapa acara? Jam 10, berarti 6 jam ada gak? Kurang lebih 6 jam. Bayangin saudara, secara kalau dia sakit jantung, baru mungkin berapa lama aja dia ikutin choir itu saudara. Lompat-lompat, jingkrak, mungkin udah kolaps.
tapi dia ikut sampai selesai. Sampai kembang api, dia nggak kolaps, saudara. Dia nggak kambuh. Saudara tahu, dicek, periksa ke dokter, habis ikut itu. Kesaksian nyata. Jantungnya, jantung yang baru. Sempurna sehat. Tepuk tangannya ragu-ragu banget. Kalau dengar kesaksian tuh di gereja Tiberias harus semangat. Ya, agar saudara juga apa? Ngalamin mujizat yang sama. Angkat anggurnya tinggi-tinggi dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa. Tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak, domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Ketiga, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Doa, ucap berkat. Kami serahkan setiap permohonan doa jemaatmu. Kami imani doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan semuanya sudah selesai. Kembali sama-sama dengan iman percaya. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia. Kami mulia, terbang ke awan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Bersama-sama setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan pujian syukur bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa buat minyak urapan. Bapak Ibu yang bawa minyak urapan, angkat minyak saudara. Yang tidak bawa, angkat tangan saudara. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh gembala martir, gereja martir di akhir zaman ini mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, sakit penyakit. Kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan, bahkan kutuk keturunan nenek moyang. Semua dipatahkan, dihancurkan
dalam nama Yesus tidak berkuasa atas kehidupan kami. Dan keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami generasi majikan, kami terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Olesi kening saudara dengan minyak urapan dan oleskan ke bagian tubuh yang sakit. Imani mujizat pasti terjadi. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama kami ucap berkat buat kembali sidang Ibu Pendeta Darneti Pariaji, bersama juga Pendeta Dr. Ariswa Pareji, Pendeta Argo Pareji. Beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali. Terus pakai gembala sidang, yaitu untuk memenangkan banyak jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa Tuhan, yaitu berkati Border Kesut Ministry, Beloved Kids, CBD Choir. Tuhan berkati. Kami serahkan juga Tuhan, yaitu acara, yaitu Natal Gereja Tiberias Indonesia tanggal 6 Desember 2025. Tuhan berkati berhasil. Kami percaya Tuhan agar Natal Gereja Tiberias menjadi berkat, memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan kami percaya lautan manusia berjubahkan kekudusan untuk pesta di surga. Bahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, kota Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Lewat Natal Gereja Tiberias banyak mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah terima kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa berkati semua jemaat Tuhan. Mereka pulang dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak alam maut. Mereka pulang bawa sukacita, damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Berkati koordinator tempat ini Pak Ronald bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Kami serahkan seluruh pengerja Gereja Tiberias Gading Nias, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan para worship team, worship leader, backup singer, imam musik, bahkan juga soundman, multimedia. Tuhan berkati, Tuhan sayangi hidup mereka, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Bahkan semua yang melayani Tuhan tanpa terkecuali, Tuhan berkati, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Jerilah kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami ucap berkat buat bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster. Berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan, semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia Bapa di surga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput. Siap kita semua kawan-kawan terbang ke sorga, pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita percaya yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya